NLP. NLP itu apa? NLP adalah sebuah istilah yang dikenalkan oleh dua penemunya, John Grinder dan Richard Bandler. NLP adalah sebuah akronim. N-nya itu neuron, L-nya itu linguistik, P-nya programming. Neuron itu adalah segala hal tentang apa yang kita pikirkan, baik itu berupa gambar, suara, atau perasaan. Karena hampir 60.000 kali dalam sehari pemikiran itu bekerja atau muncul di dalam otak kita, sehingga neuron itu yang membentuk gambaran internal tentang bagaimana kita menyimpan segala situasi dari dunia luar kita sematkan ke dalam otak kita. L itu linguistik, adalah tentang kalimat atau kata-kata yang tersematkan dalam pikiran kita, atau kita kenal dengan sebagai bahasa. Jadi bahasa itu bagaimana cara kita berkomunikasi baik dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Nah, keberhasilan seseorang bagaimana ditentukan caranya berbahasa. Bahasa yang memberdayakan atau bahasa yang tidak memberdayakan. Sebagai contoh, bagaimana kita memandang diri kita, bahasa apa yang sering kita pakai. Di sini adalah dari bahasa kita kenal semua istilah atau semua situasi yang kita beri nama dari kejadian-kejadian yang pernah kita lalui. Dari bahasa kita juga akan mengenal situasi apa yang sering kita simpan. Konon katanya diperkirakan sekitar 93% kesuksesan seseorang ditentukan dari bagaimana dia berbahasa, berkomunikasi. Dan hampir lebih besar komunikasi dilakukan yaitu bahasa nonverbal ketimbang bahasa verbal. P-nya pemrograman. Pemrograman itu adalah segala hal yang telah kita lakukan atau yang kita lakukan, baik perilaku, strategi, ataupun sikap yang kita pilih. Pemrograman inilah yang menerjemahkan isi dari pikiran kita, dari bahasa yang kita pakai, lalu terprogramkan menjadi sebuah struktur dalam pikiran kita, sehingga dari situlah kita bisa mengenali selama ini program apa yang kita pakai untuk menjalani keseharian kita. Nah, NLP itu bagaimana? Apa tujuannya mempelajari NLP? Kalau saya boleh berpendapat, bagaimana NLP itu mengubah seseorang dengan mudahnya. Ini adalah sebuah cara yang menurut saya itu cukup praktis. Orang nggak perlu belajar lama-lama untuk menjadi sesuatu, tapi itu sudah seperti rangkuman. Seperti rangkuman bagaimana kita mau berubah seperti profesional yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan kita. Sehingga yang kita harapkan adalah sebuah percepatan dalam perubahan itu sendiri. Disitulah kita bisa tahu bagaimana kita bisa dengan mudah berubah. Karena kita ketahui bersama, di dunia ini nggak ada yang abadi selain perubahan. Nah, dengan NLP kita jadi mengenal perubahan apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan kita. Tentunya juga kita mempertimbangkan hal-hal yang ekologis terhadap lingkungan. Juga kita akan mengenali resources sumber daya yang ada dalam diri kita, dan kita akan jadi lebih mudah membuat planning terprogram sehingga kita bisa menapaki, menjejaki proses perubahan kita dari titik saat ini menuju ke titik yang diinginkan. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, itu kita sebut dengan terarah. Jadi NLP memudahkan kita untuk mengarahkan kita menuju tujuan kita secara spesifik. Banyak hal yang sudah saya dapatkan dari NLP itu sendiri. Salah satunya dengan bagaimana mengubah cara saya berkomunikasi.
Yang pertama adalah bagaimana cara saya memilih bahasa yang memberdayakan untuk diri saya. Begitu.